تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, demikian pula di antara hal yang membebaskan dari kemunafikan adalah berjihad di jalan Allah. Karena di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bih mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang mati dan dia belum berperang, belum berjihad, dan dia tidak meniatkan dirinya untuk berjihad, maka dia akan mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Dia akan mati di atas salah satu cabang dari cabang apa? Kemunafikan. Itu sifat keimanan. Jelas ya? Di negara kita ini, ya, kita itu berharap harusnya begitu. Andai kata suatu hari negeri ini perlu jihad fi sabilillah, presiden menyuruhkan untuk berjihad, kita berharap termasuk orang yang apa? Ikut berjihad. Itu harus diniatkan pada dirinya. Sebab itu tanda keimanan, tidak ada kemunafikan di dalam hal tersebut. Tapi perlu diketahui ya bahwa jihad itu juga jangan dipahami jihad dengan apa? Secara fisik saja. Jihad itu 13 tingkatan. 13 tingkatan. Ya. Dan termasuk dari jihad fisabilillah adalah jihad di dalam menyampaikan agama, dalam dakwah di jalan Allah, jihad di dalam membantah kebatilan, membantah syubhat-syubhat kaum munafikin atau yang semisal dengannya. Itu bagian dari jihad fisabilillah. Diri juga ada jihad padanya. Jihad di dalam mempelajari ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam berdakwah di jalan Allah, di dalam bersabar. Itu 4 tingkatan jihad untuk apa? Untuk diri. Maka ini semuanya bagian-bagian dari jihad. Jadi kalau semuanya dia lakukan, maka ini dari hal yang menyelamatkannya dari apa? Kemunafikan. Jadi bisa antum bayangkan ya, terhadap orang-orang yang menyuruhkan supaya menghapus saya pelajaran-pelajaran jihad itu. Ya. Justru ini orang cara berpikirnya yang keliru. Tidak mengerti cara mengobati kekeliruan di tengah umat. Ya. Harusnya ketika ada orang-orang yang keliru tentang pembahasan jihad, harusnya para ulama itu lebih banyak berbicara lagi tentang hukum-hukum jihad. Supaya tampak jelas jihad itu dari A sampai Z itu begini. Orang-orang yang melakukan peledakan terorisme ini keliru jalannya, tidak benar. Yang benarnya begini. Jelas ya? Nah, begitu caranya. Jangan berpikir, oh sekarang ini kita pilih judul-judul pembahasan kisah-kisah aja dah. Ya. Sebab ini tidak ada masalah. Kalau saya ajar Bulughul Maram, saya buka pembahasan jihad, nanti saya dituduh teroris. Ya kalau ustadznya aja sudah berpikirnya seperti itu, bagaimana pula umatnya? Ini keliru cara berpikirnya. Begitu terjadi di masa Imam Ahmad, beliau di Baghdad. Di Kufa, madhab Abu Hanifah sebelumnya itu populer. Dan di antara pendapat orang-orang Hanafiyah, itu boleh meminum nabit yang memabukkan. Nabitnya sudah memabukkan. Abu Hanifah membolehkannya karena alasan nabit. Nabi pernah membolehkannya. Jelas ya? Maka untuk mengobati masalah ini, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Beliau memperbanyak membaca Kitabul Ashribah. Bab khusus di pembahasan fikih namanya tentang minuman-minuman. Beliau hanya mengkaji itu saja sampai hilang syubhat itu. Hilang masalah itu. Nah, begitu cara para ulama ahlul ilm di dalam mengobatinya. Sama di masa sekarang, banyak terlihat kemunafikan-kemunafikan, harusnya banyak diterangkan ayat-ayat tentang apa? Sifat-sifat kaum munafikin. Supaya kalau ada orang-orang yang model seperti ini, semua orang tahu, kelihatan kaum munafikin itu dari sifat-sifat dan apa? Ciri-cirinya. Agar supaya umat Islam berwaspada darinya. Baik.